Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 373. Oke, Wang Tiancheng, hubungan antara kita sudah lama berakhir, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini lagi. Aku di sini hari ini murni untuk menghadiri pertemuan alumni ini. Qiu Yuing berkata dengan acuh tak acuh. Oke, semuanya ada di sini. Ayo masuk, kata Wang Tiancheng. Tunggu sebentar, masih ada orang yang tidak ada di sini, kata Qiu Yuing tiba-tiba. Apakah ada orang lain yang belum datang? Wang Tiancheng tertegun, dan matanya menyapu para alumni itu. Mungkin belum, orang-orang lokal di Tianhai sudah datang, dan orang-orang dari tempat lain tidak bisa datang. Alumni ini berkata satu demi satu. Ini bukan alumni, ini pacarku, kata Qiu Yuing datar. Pacar. Ekspresi Wang Tiancheng berubah, pupil matanya menyusut, dan bahkan para alumni menunjukkan ekspresi kaget di mata mereka. Yuing, apakah kamu sedang menjalin hubungan? Wang Tiancheng memandang Qiu Yuing dengan tidak percaya, dia sangat tidak mau mendengar bahwa Qiu Yuing sudah menjalin hubungan. Bagaimanapun, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengejar Qiu Yuing lagi ketika dia kembali ke Cina untuk pertemuan alumni. Ya, Yuing, kapan kamu jatuh cinta? Kami tidak tahu. Para saudari perguruan tinggi yang menelepon Qiu Yuing untuk membiarkannya datang ke pesta memandang Qiu Yuing dengan heran. Apa yang kita bicarakan baru-baru ini, saya belum punya waktu untuk mempublikasikannya. Qiu Yuing berkata, menatap Wang Tiancheng. Kamu tidak keberatan dengan lebih dari satu orang, kan? Tidak, tentu saja aku tidak keberatan, keberatan. Wang Tiancheng meremas senyum, tapi senyum ini sangat jelek. Tidak lama kemudian, sebuah BMW X5 melaju, dan pintu terbuka, Daniel Bastian keluar dengan pakaian santai, kacamata hitam, dan sepasang sandal di kakinya, dia terlihat agak biasa saja. Sayang. Melihat Qiu Yuing berjalan mendekat, Daniel Bastian memeluk pinggangnya yang ramping dan memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Segera, Wang Tiancheng dan sekelompok alumni mengalihkan pandangan mereka ke Daniel Bastian, menebak apakah pria ini pacar Qiu Yuing, tapi gaun ini agak terlalu kasual. Wang Tiancheng memandangi Daniel Bastian yang memeluk pinggang Qiu Yuing, dan berteriak dengan penuh kasih sayang, cahaya dingin yang suram melintas di matanya. Dan Qiu Yuing dipeluk oleh pinggang Daniel Bastian, tubuhnya menegang, terutama ketika dia mendengar kekasih Daniel Bastian, sudut mulutnya berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan, apakah Anda pacar Yuing? Halo, nama saya Wang Tiancheng, dan saya adalah pengawas kelas Universitas Yuing. Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian dan berkata sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan kanannya. Daniel Bastian, maafkan aku tidak berjabat tangan dengan orang sembarangan. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya dengan sikap bangga. Segera, wajah Wang Tiancheng tampak suram, dan dia menarik tangannya karena malu. Segera, mata Wang Tiancheng berkedip, dia melirik mobil Daniel Bastian dan berkata, Tuan Bastian, mobil yang Anda kendarai harus BMW X5. Performa mobil ini sangat rata-rata, dan harga pasar hanya beberapa ratus ribu. Tidak salah. Daniel Bastian mengangguk. Pemimpin Reguang, kamu adalah eksistensi paling cerdas dan terpintar di kelas kami saat itu, dan kamu pergi ke luar negeri lagi, jadi aku tidak tahu jenis mobil apa yang kamu kendarai sekarang? Seorang alumni memandang Wang Tiancheng dan berkata dengan rasa ingin tahu. Senyum muncul di sudut mulut Wang Tiancheng. Dia mengeluarkan kunci mobil, dan ketika dia menekannya, lampu McLaren biru di sebelahnya menyala. Wow, McLaren versi terbaru. Harga pasaran mobil mewah ini 5 atau 6 juta. Melihat McLaren ini, rombongan alumni langsung berseru, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kecemburuan. Pemimpin Reguang, kamu benar-benar gila. Harga mobil 5 atau 6 juta yuan. Pantas saja kamu mengundang kami ke Tianxianglo untuk makan malam hari ini. Sungguh menakjubkan. Banyak gadis bahkan diam-diam mengedipkan mata pada Wang Tiancheng, berusaha menarik perhatiannya. Melihat sekelompok mahasiswa ini memandangnya dengan iri dan kagum, Wang Tiancheng tiba-tiba merasakan rasa bangga yang kuat,
dan ekspresi sombong muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Bukan apa-apa, itu hanya sekedar itu hanya sebuah McLaren, dan saya berencana untuk membeli yang baru setelah beberapa saat, sekitar 10 juta. Begitu. Kata-kata Wang Tiancheng jatuh, sekelompok alumni universitas berseru dan mendekati Wang Tiancheng, dengan semua mata tertuju padanya. Penuh dengan pemujaan. Hanya saja dari awal hingga akhir, ekspresi Daniel Bastian dan Qiu Yuing datar seperti air, dan tidak ada perubahan ekspresi sama sekali. Melihat ekspresi kedua orang ini, Wang Tiancheng yang awalnya sangat bangga terlihat sedikit dingin dan jelek. "Bolehkah aku masuk dan makan? Apakah kamu di sini untuk berkumpul untuk membahas mobil?" kata Daniel Bastian tiba-tiba. "Mobil beberapa orang berharga ratusan ribu, jadi saya tentu saja malu untuk mengatakannya." Segera, untuk menyanjung Wang Tiancheng, seorang pria tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Dia melirik Daniel Bastian, dan tentu saja tahu siapa dia sedang berbicara tentang. Kemudian Wang Tiancheng memberi pria itu tatapan penuh penghargaan. "Apakah kamu masih membutuhkan pesta?" "Tidak, kami akan pergi." Qiu Yuing berkata dengan dingin. "Tentu saja saya mau, saya sudah memesan kamar pribadi, ayo pergi." Wang Tiancheng berkata dengan cepat, dan kemudian sekelompok orang masuk ke Tianxianglo. Begitu mereka memasuki gedung Tianxiang, 4 wanita dengan ceongsam porselen biru dan putih berdiri di kedua sisi dan menyapa mereka dengan senyuman, yang membuat para alumni pria terlihat terkejut, mereka belum pernah ke tempat seperti itu. Dengan kata lain, hanya Daniel Bastian yang ada di sini di antara sekelompok orang yang hadir, dan dia datang ke sini terakhir kali untuk bertemu Zhuo Qing. "Halo, nama saya Wang Tiancheng. Saya memesan kamar pribadi dengan nama lokal." Wang Tiancheng memandang seorang pelayan dan berkata, "Oke, ikuti aku." Pelayan itu mengangguk. Setelah itu, Daniel Bastian dan kelompoknya berjalan menuju lantai atas, dan ketika orang yang bertanggung jawab di meja depan melihat Daniel Bastian di tengah kerumunan, ekspresi terkejut muncul di matanya. Mengikuti pelayan, Daniel Bastian dan rombongannya datang ke kamar pribadi yang sederhana dan mewah. Kamar pribadi ini sangat besar, dengan karpet kasmir di lantai, berbagai mural tergantung di sekitar, dan lampu kristal di atas kepala, semua dekorasinya sangat halus, megah, dan mewah. Sekelompok orang ini melihat ke ruang pribadi dengan ekspresi takjub. "Kamar pribadi ini sangat indah." Beberapa anak laki-laki melihat sekeliling dan berseru. Tianxianglo bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi orang biasa. Makan di sini bisa menelan biaya ratusan ribu, dan kamar pribadi di Tianxianglo dibagi menjadi 3 jenis. Surga, bumi, dan manusia. Hanya orang dengan aset lebih dari 10 juta yang bisa masuk ke kamar pribadi di Zihao, karena biaya untuk kamar pribadi ini saja sudah mencapai ratusan ribu, dan untuk kamar pribadi Tianzihao, hanya orang dengan status sangat terhormat yang bisa masuk. Wang Tiancheng memperkenalkan. Bab 374. Apakah kamar pribadi pemimpin pasukan Wang adalah kamar pribadi dengan nama lokal? Seorang gadis menatap Wang Tiancheng dan bertanya. "Itu benar, ini adalah uang pribadi merek lokal, yang saya pesan sebelumnya untuk pertemuan alumni hari ini." Wang Tiancheng berkata sambil tersenyum, dengan sedikit nada puas. "Pemimpin pasukan Wang, kamu benar-benar luar biasa." Gadis itu memandang Wang Tiancheng dengan tatapan memuja bidadari. Nah, selama kamu punya uang di masyarakat ini, kamu bisa melakukan apa saja." Wang Tiancheng berkata dengan bangga. "Oke, ayo duduk." Wang Tiancheng berkata, dan kelompok itu duduk. Hidangan di Xianglo hari ini semuanya adalah hidangan kelas atas dan langka. Satu porsi bernilai puluhan ribu. Anda mungkin tidak dapat mencicipinya secara normal. Cobalah hari ini. Wang Tiancheng berkata dengan sangat megah. "Terima kasih, pemimpin pasukan Wang, tapi saya ingin tahu apa yang dilakukan pemimpin pasukan Wang?" Seorang anak laki-laki memandang Wang Tiancheng dan bertanya. Kecuali Qiu Yuing dan Daniel Bastian, semua orang yang hadir memandang Wang Tiancheng. "Saya sangat penasaran tentang pertanyaan ini." Wang Tiancheng pergi ke luar negeri, dan sekarang dia sangat bangga.
Apa pekerjaannya? Wang Tiancheng tersenyum dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda tahu kelompok Oulia ini? Oulia? Sepertinya saya pernah mendengarnya. Kelompok besar kelas. Mereka terutama berfokus pada produk kosmetik, dan produk mereka semua adalah merek kosmetik yang sangat kelas atas, dan harganya puluhan ribu dolar. Saya mendengar bahwa mereka baru saja mendirikan cabang di Cina, yang tampaknya berada di Tianhai. Seseorang buru-buru berkata, benar, saya bergabung dengan Oulia ketika saya pergi ke luar negeri, dan sekarang saya adalah wakil presiden cabang Cina Oulia. Wang Tiancheng berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wow! Luar biasa! Pemimpin pasukan Wang, kamu luar biasa! Ada seruan satu demi satu, dan para alumni ini benar-benar terkejut. Bahkan Qiu Yuing menatap Wang Tiancheng dengan ekspresi terkejut di matanya. Rupanya, dia tidak menyangka Wang Tiancheng akan menjadi wakil presiden Oulia cabang Cina. Ini adalah posisi yang sangat tinggi, meski tidak kalah dengan posisi Rizkayeti. Engah! Tetapi pada saat ini, Daniel Bastian, yang baru saja menyesap minumannya, tiba-tiba menyemprotkannya, membuat semua orang terpana. Ada apa, Tuan Bastian? Apakah ada masalah? Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian dengan ekspresi muram. Tidak apa-apa? Daniel Bastian menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia menyemburkan minuman barusan adalah karena dia tidak menyangka orang ini akan menjadi wakil presiden cabang Huaxia Oulia. Sangat menarik. Saya pikir dia terintimidasi oleh pekerjaan pemimpin pasukan Wang. Itu benar. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi wakil presiden cabang dari kelompok besar kelas dunia seperti pemimpin pasukan Wang. Sekelompok alumni laki-laki tersanjung satu demi satu. Bukan apa-apa, aku baru saja sampai pada titik ini dengan kerja kerasku sendiri. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Brother Xiao. Apakah kamu tertarik untuk datang ke Oulia? Aku bisa memberimu seorang manajer departemen, pasti lebih baik dari kalian semua. Pekerjaan memiliki masa depan. Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian. Tidak perlu, aku tidak diharapkan menjadi manajer. Daniel Bastian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yuing, kudengar kamu bekerja sebagai manajer penjualan di S Group. Datanglah ke Oulia, dan aku akan mengatur pekerjaan untukmu. Ini pasti akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada kamu bekerja di ES Group, dan penghasilanmu pasti akan meningkat 2 kali lipat. Wang Tiancheng memandang Qiu Yuing dan berbicara, dan semua gadis memandang Qiu Yuing dengan iri. Tidak perlu, saya telah melakukan pekerjaan dengan baik di ES. Saya tidak ingin berganti pekerjaan. Qiu Yuing langsung menolak. Yuing, kenapa kamu tidak menolak kami saja karena hubungan kita sebelumnya? Ini terkait dengan perkembanganmu di masa depan. Kamu harus menyadari perbedaan antara Oulia dan kamu. Kamu berkembang di Oulia, dan denganku di sini, kamu masa depan benar-benar cerah. Wang Tiancheng berkata dengan enggan. Kamu bajingan, kamu mendesak pacarku untuk pergi ke tempatmu. Apakah kamu masih memiliki kasih sayang padanya dan ingin menghidupkannya kembali? Mata Daniel Bastian tiba-tiba beralih ke Wang Tiancheng. Ekspresi Wang Tiancheng sedikit berubah. Dia memandang Daniel Bastian dan berkata, Tuan Bastian, dengan segala hormat, Anda memang tidak layak untuk Yuing, dan Anda tidak dapat memberinya kehidupan yang lebih baik, dan yang paling penting adalah bahwa kami telah jatuh cinta selama 2 tahun. Dasar penuh kasih sayang, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Qiu Yuing bersenandung dengan dingin. Yuing, aku... Wang Tiancheng ingin mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba pintu kamar pribadi itu terbuka. Seorang wanita muda berusia 30-an masuk perlahan mengenakan ceongsam bersulam pola bunga kerisan. Dia memiliki temperamen yang elegan dan sikap anggun, alisnya penuh gaya. Itu adalah Qiu Ju, pemilik Tianxiang Lo. Kamu? Wang Tiancheng menatap Qiu Ju dengan tatapan ragu di matanya. Halo, saya Qiu Ju, pemilik gedung Tianxiang. Kata Qiu Ju dengan senyum di wajahnya. Bos Tianxiang Lo. Ekspresi keheranan melintas di mata Wang Tiancheng. Dia mendengar bahwa bos Tianxiang Lo sangat misterius dan memiliki latar belakang yang besar,
Jika tidak mungkin membuka Tian Xianglo dengan ukuran sebesar itu. Hanya saja Wang Tiancheng tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan bos Tian Xianglo hari ini, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba muncul di sini. Halo, nama saya Wang Tiancheng, apa yang bisa saya lakukan? Wang Tiancheng dengan cepat saling memandang dengan senyum di wajahnya. Saya telah mengatur kamar pribadi Tian Zihao, silakan pindah ke sana, kata Qiuju. Kamar pribadi Tian Zihao. Wang Tiancheng terkejut, dan mata orang-orang lainnya terkejut. Mereka semua mendengar dari Wang Tiancheng bahwa hanya beberapa orang yang sangat terkenal yang dapat menikmati kamar pribadi merek Tianzi ini, dan bahkan dalam kapasitas Wang Tiancheng, mereka hanya dapat memesan kamar pribadi merek ini. Hanya saja bos Tian Xianglo sebenarnya datang untuk mengundang mereka ke kamar pribadi Tian Zihao. Ada apa? Wang Tiancheng tercengang dan segera menyadari bahwa dia diam-diam menebak bahwa itu karena pemilik Tian Xianglo mengetahui identitasnya dan kekuatan grup Oulia, jadi dia datang ke sini khusus untuk mengundang mereka ke kamar pribadi Tian Zihao. Semakin dia memikirkannya, Wang Tiancheng semakin yakin tebakannya, lagi pula, kecuali statusnya yang lebih tinggi. Orang-orang di kamar pribadi ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkan pemilik agung Tian Xianglo secara pribadi mengundang mereka ke kamar pribadi Tian Zihao. Memikirkan hal ini, Wang Tiancheng memandang Qiuju dengan senyum di wajahnya, dan berkata, Bos Qiu, Anda terlalu sopan, dan saya menyusahkan Anda untuk pergi ke sana sendiri. Sebenarnya, saya hanyalah wakil presiden O Group Lia. Jika Anda melakukan ini, Bos Qiu, saya benar-benar malu. Wang Tiancheng berkata dengan malu, tetapi ada ekspresi yang sangat bangga dan bersemangat di wajahnya. Sekelompok alumni memandang Wang Tiancheng dengan kagum. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Qiuju menatap Wang Tiancheng dengan curiga. Bab 375. Mendengar kata-kata Qiuju, ekspresi puas diri Wang Tiancheng segera membeku, dan dia berkata dengan sedikit kebingungan. Bos Qiu, bukankah Anda datang ke sini untuk mengundang kami ke surga karena identitas saya? Apakah itu kamar pribadi? Maaf, Tuan, Anda salah paham, saya tidak mengenal Anda. Qiuju berkata dengan tenang. Desir. Canggung. Malu dalam huruf besar. Pada saat ini, wajah Wang Tiancheng sangat jelek, sama jeleknya dengan dia makan kontol, dan dia sangat malu. Alumni perguruan tinggi di ruang pribadi juga tercengang, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Bos Qiu, apakah Anda melakukan kesalahan? Jika bukan karena saya, mengapa Anda secara pribadi mengundang kami ke ruang pribadi Tian Zihao? Wang Tiancheng berbicara lagi dengan tidak percaya, berpikir bahwa Qiuju bercanda dengannya. Qiuju itu tersenyum, dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Daniel Bastian yang telah tinggal di sana, dan langsung berjalan. Hai Tuan Bastian, lama tidak bertemu. Qiuju menatap Daniel Bastian dengan senyum di wajahnya. Dan pemandangan ini membuat tatapan Wang Tiancheng membeku secara langsung, dengan ekspresi keheranan di wajahnya, dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Hari ini, bos gedung Tianxiang benar-benar menyapa orang ini. Mungkinkah pihak lain datang untuk mengundang mereka ke ruang pribadi Tian Zihao karena orang ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Tiancheng memiliki ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Memang, sudah lama sekali. Daniel Bastian melihat kata-kata tenang Qiuju, dan juga sedikit terkejut di hatinya, mengapa wanita ini begitu antusias terhadapnya. Tuan Bastian, saya telah menyiapkan kamar pribadi Tianzi secara khusus. Anda dapat pergi ke sana untuk makan malam. Saya akan mentraktir Anda makan malam-malam ini, dan Anda dapat makan gratis, kata Qiuju sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu aku tidak akan sopan. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya, dan tidak peduli apa yang wanita ini lakukan, selama itu tidak menyentuh garis bawahnya. Pada saat ini, kelompok alumni dan Wang Tiancheng akhirnya yakin bahwa pemilik Tian Xianglo datang ke sini secara pribadi dan mengundang mereka ke kamar pribadi Tian Zihao, yang hanya bisa dimasuki oleh tamu yang sangat terhormat, tidak ada hubungannya dengan Wang Tiancheng. Itu semua karena Daniel Bastian untuk sementara,
Orang-orang ini menatap Daniel Bastian dengan heran di mata mereka, dan bahkan Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dengan heran. Pada saat ini Wang Tiancheng merasa sangat malu dan tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah itu, Daniel Bastian dan kelompoknya mengikuti Qiuju itu menuju kamar pribadi Tian Zihao, dan sampai di lantai tempat kamar pribadi Tian Zihao berada di Tian Xianglo. Saat Daniel Bastian dan yang lainnya hendak memasuki kamar pribadi Tian Zihao, sekelompok orang lain muncul di koridor di sebelahnya. Pemimpinnya adalah Chaselu, presiden cabang Cina dari grup Olia, dan di sampingnya ada beberapa pria berjas, membicarakan banyak hal. "Presiden!" teriak Wang Tiancheng dengan cepat ketika dia melihat Chaselu muncul. Chaselu, yang sedang berbicara dengan seseorang, mendengar suara Wang Tiancheng, dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Tiancheng, lalu dia menyipitkan matanya dan berjalan dengan cepat. Melihat Chaselu mendekat, Wang Tiancheng tampak sedikit terkejut, dia tidak menyangka presiden akan datang sendiri ke sini, yang membuatnya sedikit tersanjung. Bagaimanapun, meskipun dia adalah wakil presiden cabang Olia, dia hanyalah pengikut di depan Chaselu, dia tidak menyangka presiden akan datang sendiri, yang membuatnya sedikit bersemangat untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, Wang Tiancheng berencana menggunakan Chaselu untuk berpura-pura agresif, untuk menghilangkan rasa malu tadi. Tetapi pada saat ini, Wang Tiancheng tidak memikirkan apakah Chaselu akan datang ke arahnya atau tidak. "Presiden, kamu..." Melihat Chaselu mendekat, Wang Tiancheng bergegas maju dengan senyum di wajahnya. Namun di detik berikutnya, senyuman di wajah Wang Tiancheng membeku lagi, hanya untuk melihat bahwa Chaselu langsung mengabaikannya dan berjalan di belakangnya, membuat Wang Tiancheng bingung. "Tuan Bastian." Chasel berjalan di depan Daniel Bastian, memandang Daniel Bastian dan membungkuk sedikit, dan memanggil, menunjukkan rasa hormat yang besar. "Ini..." Ketika Wang Tiancheng mendengar pidato Chaselu yang sangat hormat, dia merasa otaknya akan runtuh, jantungnya seperti berhenti berdetak, dan wajahnya seperti ditampar dengan keras tamparan, semburan rasa sakit yang membakar. Sebelum Qiuju mengundang mereka ke kamar pribadi Tian Zihao, Wang Tiancheng mengira itu karena dia, tetapi wajahnya ditampar. Sekarang Chaselu datang, dia pikir itu karena dia, tetapi wajahnya ditampar lagi. Presiden sama sekali tidak peduli padanya, dan malah memperlakukan Daniel Bastian dengan sangat hormat. "Siapa orang ini?" Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Pemilik Tian Xianglo tidak hanya keluar untuk menghiburnya secara langsung, bahkan Presiden Chaselu memperlakukannya dengan sangat hormat. "Anda harus tahu bahwa meskipun Anda menghadapi wali kota Tianhai sebagai Chaselu, Anda hanya akan memperlakukannya sederajat, dan Anda tidak akan menghormati bawahan seperti ini saat menghadapi atasan." Satu-satunya yang bisa membuat Chaselu memperlakukannya seperti ini adalah beberapa orang di markas grup Olia, tetapi orang-orang itu semuanya adalah orang barat tanpa kecuali, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan anak ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan Wang Tiancheng, dia tidak bisa mengetahui identitas orang ini. Pada saat ini, Wang Tiancheng memikirkan apa yang baru saja dia katakan kepada Daniel Bastian. Begitu orang ini mengeluh kepada Chaselu, dia akan tamat. Memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di dahi Wang Tiancheng tanpa sadar, dan hatinya tenggelam. "Kenapa kamu di sini?" Daniel Bastian memandang Chaselu dan berkata, tatapan aneh muncul di matanya, dan dia memikirkan apa yang terjadi malam itu di benaknya. "Bicara tentang bisnis dengan beberapa bos, siapa kamu?" kata Chaselu sambil melirik ke arah sekelompok orang. "Oh, orang ini mengundang kita makan malam. Ngomong-ngomong, ku dengar dia adalah wakil presiden perusahaanmu. Benarkah?" Daniel Bastian menatap Wang Tiancheng dengan senyum main-main di bibirnya. Chaselu memandang Wang Tiancheng, ekspresi yang terakhir menegang, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Dia memang wakil presiden cabang Olia. Apakah ada masalah dengan Tuan Bastian? Atau apakah dia menyinggung Anda? Jika demikian, saya dapat segera menyingkirkannya. Chaselu menatap Daniel Bastian dan berkata. Klik. Mendengar perkataan Chaselu, Wang Tiancheng sangat ketakutan hingga kakinya lemas di tanah, wajahnya menjadi pucat,
dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tuan Bastian, saya minta maaf. Saya minta maaf atas apa yang saya katakan tadi. Tolong jangan pedulikan, maafkan saya kali ini. Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, wajahnya penuh hormat, sama sekali berbeda dari sikapnya sebelumnya. Sebuah perubahan 180 derajat telah terjadi. Adapun alumni Qiu Yuing dan Wang Tiancheng yang sudah dalam keadaan kebingungan saat ini, perubahan ini benar-benar datang terlalu cepat. Tidak perlu, dia tidak melakukan apa-apa, pergilah. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Churchill mengangguk, berbalik dan pergi. Bab 376. Tidak sampai Chaselu pergi, Wang Tiancheng menghela nafas lega, dan dia tidak bisa menahan hatinya. Ayo, makan, aku hampir mati kelaparan. Kata Daniel Bastian ringan. Tuan Bastian, silakan masuk. Kata Qiuju sambil tersenyum, tatapan aneh muncul di matanya. Segera, Daniel Bastian dan yang lainnya masuk ke kamar pribadi merek Tianzi, banyak makanan lezat diletakkan di atas meja, dan Daniel Bastian memakannya begitu saja. Pada saat ini, Wang Tiancheng memandang Daniel Bastian, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dengan tatapan tunduk, hanya duduk di sana, merasa seperti sedang duduk di atas pin dan jarum. Bahkan alumni lainnya sedikit kewalahan saat ini, dan tidak ada yang memindahkan sumpitnya untuk waktu yang lama. Kenapa kamu tidak memakannya? Jangan mencoba begitu banyak makanan enak, dan gratis. Daniel Bastian melihat ke arah sekelompok alumni dan berkata, lalu mengambil seikat sayuran untuk Qiu Yuing. Ayo sayang, hidangan ini bisa mempercantik wajahmu, coba lagi. Ayo, hidangan ini bisa membesarkan payudaramu, makan lebih banyak. Dalam sekejap mata, Daniel Bastian menumpuk mangkuk di depan Qiu Yuing dengan sayuran. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dengan tercengang. Kalian, apakah kamu ingin memberiku makan babi? Bagus untuk memberiku makan babi, jadi kamu memberiku kotoran babi. Kata Daniel Bastian sambil makan. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, Qiu Yuing tersipu, dan memberi Daniel Bastian tatapan putih genit. Siapa yang ingin melahirkan anak babi untukmu? Omong kosong. Wang Tiancheng memandangi keduanya yang menggoda, meskipun dia sedikit kesal dan tidak mau, tetapi setelah apa yang baru saja terjadi, dia tidak berani memiliki pikiran lagi, di wajah wanita dan karir, dia masih memilih karirnya seperti sebelumnya. Oke, semuanya, ayo makan. Akhirnya kita berkumpul, ayo bersenang-senang. Pada saat ini, Qiu Yuing melihat ke kerumunan dan berkata, di bawah kendalinya, para alumni ini sepertinya tidak lagi terkendali, dan mulai makan dan minum. Pesta makan malam berlangsung lebih dari 1 jam, Wang Tiancheng awalnya mengatur agar KTV bernyanyi, tetapi sekarang dia tidak lagi memiliki ide ini. Sekarang dia hanya ingin menjauh dari Daniel Bastian secepat mungkin, agar tidak menyinggung Buddha ini lagi, dan kemudian posisi wakil presiden yang dia dapatkan dengan susah payah akan hilang. Siapa kamu? Mengapa bos Yang Lo datang untuk mengundangmu secara langsung hari ini, dan presiden cabang Huaxia dari grup Olia juga memperlakukanmu dengan sangat hormat, seolah-olah kamu adalah tuannya dan dia adalah tuannya, bawahan. Apa yang kamu lakukan? Berjalan keluar dari menara Tianxiang, Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dengan rasa ingin tahu. Aku hanya salah satu karyawanmu. Alasan mengapa mereka seperti ini adalah karena aku sangat tampan. Sebagai wanita, mereka pasti terpesona olehku. Kata Daniel Bastian dengan ekspresi narsis. Tidak tahu malu, aku hanya mematuhimu. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dengan congkak dan mengerang. Terima kasih sayang atas pujiannya. Daniel Bastian tersenyum. Apa sayang? Sudah berakhir sekarang, tidak perlu bertindak. Qiu Yuing tersipu cantik. Kupikir memanggilku sayang lebih baik, bagaimana menurutmu? Jangan panggil aku sayang lagi, panggil saja aku Menir Qiu. Ya, Menir Qiu sayang. Yeti Luo mengangguk. Sudut mulut Qiu Yuing berkedut, dia mengabaikan Daniel Bastian, masuk ke mobilnya, dan segera pergi dari sini. Daniel Bastian menarik senyum dari sudut mulutnya, kembali ke BMW X5 dan pergi dari sini.
Di lantai atas gedung Tianxiang, di sebuah ruangan, Qiuju memegang telepon dengan ekspresi hormat di wajahnya. Nona, dia sudah pergi. Dimengerti, Nona. Qiuju mengangguk dan menutup telepon. Cina, Jingling. Di ruang pribadi Klubo Use, seorang wanita mengenakan rok panjang, dengan wajah sehalus batu giok, dengan penampilan memikat duduk di sini dan menutup telepon di tangannya. Ada dua orang berdiri di depan wanita ini, keduanya adalah wanita muda berusia 30-an, yang satu seperti angin musim semi, tersenyum, mengenakan cheongsam bersulam anggrek. Yang lainnya berwajah dingin, mengenakan cheongsam putih bersulam bunga plum, memancarkan hawa dingin alami. Nona, mengapa kamu begitu tertarik dengan anak ini? Dia hanya orang buangan dari keluarga Bastian, apa istimewanya? Wanita muda dengan cheongsam bersulam anggrek memandang wanita itu dan bertanya dengan curiga. Entahlah, mungkin aku hanya tertarik, dan menurut dugaanku, pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya, seperti bagaimana dia berubah dari seorang lumpuh dengan denyut nadi yang rusak menjadi seorang ahli bela diri yang dapat melumpuhkan anak muda. Tuan dari keluarga Yan. Tuan, dan dia telah berada di sana selama 10 tahun, mengapa kita tidak dapat menemukan apapun? Wanita itu berkata sedikit dengan bibir merah muda terbuka. Ini benar-benar aneh, dan kami belum menemukannya sampai sekarang. Wanita muda bersulam anggrek itu berkata dengan sedikit cemberut. Masa depannya pasti tidak sederhana, dan mungkin dia akan membawakan kita beberapa hal yang tidak terduga. Wanita itu tersenyum sedikit, senyumnya luar biasa, dan dia membawa temperamen suci dan seperti batu giok di tubuhnya. Sementara Daniel Bastian dan Qiu Yuing menghadiri pertemuan alumni bersama, tempat parkir grup Yeti. Rizka Yeti berjalan dengan setelan profesional, dan datang ke mobil Audi yang dikendarainya. Pengemudi Wang Jun keluar dari mobil dan membuka pintu. Saat Rizka Yeti hendak masuk ke mobil untuk pulang, tiba-tiba dua kendaraan niaga hitam berhenti di sini, dan sekelompok pria berkemeja hitam turun dan langsung mengepung sekeliling Rizka Yeti. Pintu mobil terbuka, Leopard San turun mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam, matanya menyapu ke arah Rizka Yeti. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Jun menyaksikan perubahan kulit sekelompok orang dan berdiri di depan Rizka Yeti, matanya penuh kewaspadaan. Nona Yeti, maaf, ambillah. Baosan berteriak dengan dingin, dan sekelompok pria itu bergegas. Ledakan. Wang Jun meninju salah satu dari mereka dan menerbangkan salah satu dari mereka, diikuti dengan beberapa pukulan berturut-turut, menjatuhkan yang lainnya ke tanah. Kekuatan. Baosan mendengus dingin, maju selangkah, dan meninju Wang Jun dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Jempol. Wang Jun menahan pukulan Baosan, dan merasakan kekuatan gelap yang menakutkan meletus dari tinjunya, dan dia segera mundur karena terkejut. Engah. Seteguk darah keluar dari mulut Wang Jun, dan kulitnya sedikit pucat. Meskipun Wang Jun meminum body tempering pill yang diberikan oleh Daniel Bastian, kekuatannya telah meningkat pesat, namun masih ada celah yang besar dibandingkan dengan Leopard 3 yang memiliki kekuatan tahap akhir dari kekuatan gelap. Melihat ini, ekspresi Rizka Yeti berubah, dan dia menatap Baosan dengan ekspresi dingin. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Nona Yeti, kami tidak akan menyakitimu, tolong jangan paksa aku melakukannya. Baosan mendengus dingin. Nona, cepatlah, aku akan menyeret mereka keluar. Wang Jun berteriak dengan sungguh-sungguh. Bab 377. Mencari kematian. Leopard San berteriak dengan dingin, dan hendak menyerang, tetapi tiba-tiba berhenti, melihat ke satu sisi. Selusin meter jauhnya, seorang pria berbaju hitam perlahan berjalan mendekat. Pria ini berpakaian hitam, wajahnya acuh tak acuh, matanya tajam dan tajam, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, rasa dinginnya luar biasa. Orang ini adalah Leng Feng yang menuruti perintah Daniel Bastian untuk diam-diam melindungi Rizka Yeti. Itu dia. Rizka Yeti memandang Leng Feng dengan tatapan aneh di matanya. Saat hawa dingin terus mendekat,
Hawa dingin yang menakutkan menyebar di kehampaan, dan perasaan putus asa dan mati lemas muncul dari hati Bao Shan dan kelompok bawahannya. Menyaksikan Leng Feng mendekat seperti menyaksikan dewa pembunuh mendekat. Leopard Shan mengerutkan kening, dan memandang Leng Feng dengan ekspresi agak serius. "Bawa wanita muda itu dan pergi." Leng Feng melirik Wang Jun, dan berkata dengan suara dingin. Melihat tatapan Leng Feng, hati Wang Jun bergetar. Tetapi dia masih buru-buru berkata, "Nona, masuk ke mobil." Rizka Yeti melirik Leng Feng, dan berkata, "Bisakah kamu? Apakah kamu ingin aku memanggil polisi?" "Tidak, Tuan Bu, Anda kembali dulu." Leng Feng menggelengkan kepalanya. Rizka Yeti mengangguk dan masuk ke mobil Audi. "Berhenti!" Leopard Shan melihat Rizka Yeti pergi, wajahnya berubah, dan dia berteriak dengan cepat, dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Leng Feng berdiri di depannya, melepaskan niat membunuh yang dingin ke seluruh tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan itu menyerbu tubuh Leopard Shan, membuatnya merasa seperti sedang sekarat, seluruh tubuhnya sangat dingin. Saat ini, Wang Jun duduk di kursi pengemudi dan mengemudikan Audi dan pergi dari sini dengan cepat. "Siapa kamu, nah? Sebaiknya jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri." Leopard Shan berteriak sedikit keras. "Poh!" Detik berikutnya, panah darah keluar dari tenggorokan Leopard Shan, dan garis darah dari tenggorokannya terus membesar, dan darah menyembur keluar. Mata Leopard Shan terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan dia jatuh ke tanah dengan punggungnya dengan bunyi gedebuk, sekarat karena penyesalan. "Saya khawatir macan tutul ini tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini sampai dia mati, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Terlebih lagi, lawan bahkan tidak tahu bagaimana cara bergerak, dan Master Anjin tahap akhir yang bermartabat langsung dibunuh oleh seseorang. Serangan ini secara alami adalah Leng Feng, tetapi tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukan serangan itu, bahkan bawahan macan tutul 3 pun tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, mata mereka kusam, dan mereka benar-benar terkejut. Paf paf paf. Segera setelah itu, Leng Feng berbalik, mengayunkan tangannya, dan semua panah berdarah ditembakkan. Dalam sekejap mata, bawahan Leopard Shan semuanya jatuh ke tanah. Panah darah muncul di tenggorokan mereka, dan darah menyembur keluar dengan gila-gilaan. Setelah membunuh 7 atau 8 orang dengan lambaian tangannya, ekspresi Leng Feng tetap sangat acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan pada ekspresinya, seolah sesederhana membunuh 7 atau 8 babi. Daniel Bastian tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah Qiu Yuing pergi, dia mengemudikan mobil dan hendak kembali ke villa, tetapi ketika mobil sudah setengah jalan, dia melihat kecelakaan lalu lintas di dekatnya. Sebuah mobil BMW bertabrakan dengan Lamborghini, bagian depan BMW dan pantat Lamborghini bergesekan, dan BMW ini adalah mobil Qiu Yuing. Pada saat ini, Qiu Yuing sedang berdebat dengan seorang pemuda dengan rambut dicat kuning, kemeja Armani, wajah tampan, yang terlihat seperti anak laki-laki. "Aku memukulmu karena kamu tiba-tiba berhenti tanpa mematuhi aturan, namun kamu masih menyalahkanku?" Qiu Yuing berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. "Cantik, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu menabrak mobilku sekarang, dan kamu harus membayarnya secara penuh." Pria muda itu melipat tangannya di depan dadanya, menatap Qiu Yuing dengan matanya, dan tersenyum jahat di bibirnya. "Katakan padaku, berapa harganya?" Qiu Yuing berkata dengan acuh tak acuh, memperhatikan mata pihak lain, alisnya sedikit mengernyit. 300.000. Pemuda itu berkata enteng. "Apa? 300.000? Apakah kamu mencoba memeras seseorang?" Wajah Qiu Yuing berubah, dan dia menatap pemuda itu dengan marah. "Cantik, kamu salah. Bagaimana aku bisa menjadi pemeras? Kamu bahkan tidak melihat mobil seperti apa aku ini. Apakah menurutmu biaya perawatan mobil ini akan sama dengan mobil BMW-mu yang lebih dari 200.000? 300.000 sudah demi menjadi wanita cantik, kalau tidak 500.000 tidak akan cukup." Pemuda itu mendengus dingin. "HMPH, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengerti apa-apa? Paling banyak 30.000, 300.000 tidak mungkin."
kata Qiu Yuing dengan paksa. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya 300.000, kenapa kamu tidak pergi ke bar dan minum denganku? Pria muda itu memandang Qiu Yuing dengan senyum sembrono. Kamu mencari orang yang salah. Qiu Yuing mendengus dengan wajah dingin. Kamu lihat kamu sangat cantik, kenapa kamu tidak menjadi pacarku? Bagaimana kalau aku bisa membelikanmu mobil mewah seharga beberapa juta? Kata pemuda itu, dan dia tidak bisa menahannya untuk menyentuhnya dengan satu tangan. Jadilah hantu berkepala besar ibumu. Bang! Sebuah kaki besar tiba-tiba muncul, langsung tercetak di wajah pemuda itu, menendangnya terbang, dan jatuh ke tanah dengan teriakan. Kenapa kamu? Ketika Qiu Yuing melihat Daniel Bastian berdiri di depannya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tentu saja ini aku, kalau tidak kamu akan diambil sebagai pacar orang lain. Bukankah ini tamparan di wajah pacar kerajaanku? Daniel Bastian cemberut, berjalan langsung, melirik pemuda itu, dan berkata dengan dingin. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin kompensasi 300.000, kan? Anak sialan, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani untuk memukulku. Kamu yang memukulku. Daniel Bastian menendang lagi, menyebabkan pemuda itu berteriak. Aku akan membayarmu 300.000 yuan sebagai kompensasi sekarang. Daniel Bastian berkata dengan ringan, dan berjalan ke Lamborghini, dengan senyum kejam di sudut mulutnya. Qiu Yuing dan pemuda pucat yang dipukuli memandang Daniel Bastian dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Boom! Daniel Bastian meninju dengan keras, dan menabrak penutup depan Lamborghini. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan penutup depan Lamborghini benar-benar hancur di tempat. Mesin dan sejenisnya di dalamnya semuanya dibuang. Asap keluar. Ledakan. Daniel Bastian meninju lagi, kaca jendela Lamborghini benar-benar hancur, dan seluruh rangka mobil langsung berubah bentuk. Ledakan. Pukulan terakhir menghantam Lamborghini, keempat bannya pecah, pelet ban berubah bentuk, dan seluruh mobil benar-benar tenggelam. Setelah 3 pukulan, mobil sport bernilai jutaan dolar ini benar-benar hancur, dan dihancurkan hingga rusak. Melihat pemandangan ini, mata Qiu Yuing dan pemuda itu melebar, bibir mereka sedikit terbuka, penuh keterkejutan. Oke, kompensasi 300.000 sudah berakhir. Daniel Bastian menyingkirkan tinjunya dan bertepuk tangan. Bajingan, apa maksudmu? Pemuda itu melihat mobil yang sudah lama tidak dibelinya dirobohkan seperti ini, matanya penuh kesusahan, bahkan bercampur dengan amarah yang kuat. Bukankah kamu ingin 300.000 sebagai kompensasi? Aku akan membayarmu sekarang. 1 pukulan adalah 100.000, dan 3 pukulan adalah 300.000. Sekarang aku akan mengembalikan semuanya kepadamu. Apa? Apakah tidak cukup? Apakah kamu mau saya untuk memberi Anda beberapa lagi? Tinju. Bab 378. PFFT. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, Qiu Yuing yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawa. Adapun wajah pemuda itu memerah karena marah, dia hampir memuntahkan darah karena marah, dan menatap Daniel Bastian dengan kebencian di matanya. Oke, aku akan membawamu kembali. Daniel Bastian menoleh untuk melihat Qiu Yuing dan berkata, "Ya, aku akan memanggil seseorang untuk merawat mobil ini." Qiu Yuing menelepon, lalu masuk ke mobil Daniel Bastian dan pergi dari sini. Kalian benar-benar kejam, kamu benar-benar menghancurkan mobil mewahnya yang bernilai jutaan dolar. Hati-hati, dia akan memintamu untuk membayarnya. Di dalam mobil BMW X5, Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dan berkata, "Jika dia memintaku kehilangan uang, aku hanya bisa memberinya beberapa pukulan lagi. Jika kamu menginginkan uang, aku punya banyak pukulan." Daniel Bastian melengkungkan bibirnya. Kalian benar-benar kejam. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian tanpa berkata-kata. Prinsip saya adalah mencoba untuk tidak membuat keributan jika Anda bisa. Kata Daniel Bastian tidak setuju. 20 menit kemudian, Daniel Bastian mengantar Qiu Yuing ke tempat tinggalnya. Terima kasih telah mengirimku kembali. Qiu Yuing menatap Daniel Bastian dan berkata terima kasih. Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk?
Daniel Bastian memandang Qiu Yuing dengan senyum di bibirnya. Orang tuaku ada di sini. Jika kamu muncul, aku khawatir akan ada kekacauan. Sebaiknya kamu tidak memikirkanku, atau aku akan memberitahu Rizka. Qiu Yuing memelototi Daniel Bastian. Menurutmu apa yang akan aku pikirkan tentangmu? Daniel Bastian tiba-tiba mendekati Qiu Yuing, mengendus aroma samar tubuhnya. Wajah Qiu Yuing sedikit memerah, dan dia terlihat sedikit bingung. Apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang dalam terdengar pada saat ini. Baik Daniel Bastian dan Qiu Yuing menoleh, dan melihat Qiu Shenming berjalan keluar dengan ekspresi serius. Ayah! Melihat Qiu Shenming muncul, ekspresi Qiu Yuing berubah, dan dia dengan cepat menjauhkan diri dari Daniel Bastian. Daniel Bastian menatap Qiu Shenming dengan senyuman di wajahnya. Kenapa kalian berdua berkumpul lagi? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai pria ini? Qiu Shenming menatap Qiu Yuing dengan ekspresi yang dalam. Ayah, aku... Qiu Yuing hendak mengatakan sesuatu ketika Qiu Shenming berkata, Oke, kamu masuk dulu. Ayah, kamu... Qiu Yuing menatap Qiu Shenming dan Daniel Bastian melihat, takut keduanya akan bertengkar karena ini. Jangan khawatir, ayahmu, aku hanya mengobrol dengan anak ini, aku tidak akan melakukan apa-apa. Melihat betapa khawatirnya kamu, kupikir kamu benar-benar jatuh cinta. Kata Qiu Shenming sambil menghela nafas. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak sedang menjalin hubungan. Qiu Yuing tersipu, dan buru-buru pergi dan berjalan ke dalam rumah. Nak, kamu sudah punya tunangan, dan kamu datang untuk berhubungan dengan putriku, kamu benar-benar menyenangkan. Qiu Shenming memandang Daniel Bastian dengan ekspresi serius, dan menatapnya dengan mata tajam. Paman Qiu, kamu salah paham. Kata Daniel Bastian tanpa daya. Kesalahpahaman? Apakah kamu pikir aku tidak melihatnya sekarang, dan kamu mengirim keluarga Qiu Yuing kembali di tengah malam, dan kamu sangat akrab? Apakah kamu pikir aku akan berpikir bahwa kamu tidak punya niat padanya? Qiu Shenming menatap tajam ke arah Daniel Bastian. Dengan pandangan sekilas, berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin mengejar Yuing dari keluarga kami, tetapi kamu harus memutuskan pertunangan dengan tunanganmu. Aku tidak ingin putriku menjadi simpanan. Pada saat itu, aku, Qiu Shenming, akan kehilangan muka. Daniel Bastian berkata tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Paman Qiu, jangan khawatir, aku sama sekali tidak punya rencana untuk putrimu. Jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Kamu. Qiu Shenming ingin mengatakan sesuatu, tetapi alisnya sedikit mengernyit, matanya beralih ke lampu jalan redup di kejauhan. Daniel Bastian juga melirik ke sana, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Sesosok muncul di bawah lampu jalan di beberapa titik, dan lampu jalan yang redup menyeret bayangannya untuk waktu yang lama, perlahan berjalan menuju Qiu Shenming dan Daniel Bastian. Saat pihak lain mendekat, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah seorang pria berusia 30-an, dengan wajah tegas dan aura perubahan. Mengenakan seragam militer hijau tua, dengan sepatu karet hitam di kakinya, wajahnya dalam, dan matanya memancarkan cahaya tajam seperti serigala, sangat tajam. Saat pria itu masuk, dia samar-samar bisa merasakan bahwa udaranya tampak sedikit kusam, dan udaranya sepertinya berhenti mengalir. Pria ini melepaskan aura tak terlihat, yang memengaruhi kehampaan di sekitarnya. Itu memberi orang perasaan, seolah-olah Raja Serigala yang ganas sedang mendekat, dan suasana dingin dan haus darah meresap. Hati Qiu Shenming itu bergetar, wajahnya serius, tubuhnya tegang, dan dia menatap pria ini dengan ekspresi serius. Kamu adalah Daniel Bastian. Pria itu berhenti 5 meter di depan Daniel Bastian, matanya menatap Daniel Bastian seperti mata serigala, secara bertahap dipenuhi dengan mata yang haus darah, menakutkan, dan dingin. Aku Daniel Bastian, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam tanpa tidur? Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap pria ini dengan senyum tenang di wajahnya. Ingat, namaku Lang ya. Pria itu berkata dengan ekspresi dingin, dan di tangannya ada senjata khusus. Seluruh tubuh senjata ini berwarna putih, seperti tulang,
tetapi bagian atasnya diasah, seperti gigi serigala yang tajam. Spike S. Bone. Kamu adalah prajurit terkuat di wilayah militer Yanjing, Spike. Qiu Shenming melihat senjata di tangan pria itu, pupil matanya menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Oh, kamu benar-benar mengenalku? Sepertinya kamu juga seorang prajurit sebelumnya. Pria bernama Langya itu melirik Qiu Shenming dengan ringan. Saya pernah menjadi anggota pasukan khusus daerah militer Yanjing. Qiu Shenming berkata. Langya, mengapa kamu muncul di sini sebagai prajurit terkuat di wilayah militer Yanjing? Apa yang ingin kamu lakukan? Yi Feng, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura pembunuh ini dingin, dan itu adalah aura seseorang yang benar-benar telah membunuh banyak orang. Jelas, jumlah nyawa yang terbunuh oleh gigi serigala ini pasti tidak sedikit, dan saya khawatir jumlah orang yang terbunuh oleh Daniel Bastian tidak akan jauh lebih sedikit dari Daniel Bastian. Aura pembunuh yang mengerikan dilepaskan, menutupi kehampaan, dan aliran udara sepertinya membeku. Jempol. Hanya Qiu Shenming, yang memiliki kekuatan besar Ming Jin, sama sekali tidak tahan dengan aura pembunuh yang mengerikan ini, dan mundur berulang kali setelah ditekan, wajahnya pucat, dan ekspresinya penuh martabat. Siapa yang menyinggung anak ini? Dia bahkan membiarkan gigi serigala ini melakukannya sendiri. Qiu Shenming memandangi gigi serigala itu dengan sungguh-sungguh, lalu melirik Daniel Bastian, diam-diam menebak di dalam hatinya. Hanya saja apapun yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengetahuinya. Meskipun Daniel Bastian memiliki kekuatan, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan Yanjing, apalagi membiarkan prajurit terkuat di wilayah militer Yanjing, Wang Langya, mengambil secara pribadi tindakan. Bab 379. Ketika Qiu Shenming belum pensiun di daerah militer Yanjing beberapa tahun yang lalu, dia sering mendengar nama Langya, dan mengetahui terornya. Spike ini dikenal sebagai prajurit terkuat di wilayah militer Yanjing, kekuatannya menakutkan, dan dia telah melakukan misi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sering berkelahi dengan tentara dan tentara bayaran dari berbagai negara, dan setidaknya ribuan orang tewas di tangannya. Dia disebut gigi serigala yang haus darah, dan disembah oleh semua tentara di seluruh wilayah militer, dan dia dianggap sebagai idola. Hanya saja taring serigala ini jarang muncul kecuali untuk menjalankan tugas penting yang diatur oleh negara, bahkan Qiu Shenming pada dasarnya tidak pernah bertemu satu sama lain. Jika pihak lain tidak mengeluarkan senjata unik Wolfang Bone, dan dia menyebutkan namanya, Qiu Shenming tidak akan tahu bahwa orang di depannya adalah Langya yang terkenal dari wilayah militer Yanjing. Anak ini sudah selesai sekarang. Qiu Shenming melirik Daniel Bastian, dan sedikit menghela nafas. Dia tahu bahwa Daniel Bastian memiliki kekuatan, bahkan lebih kuat darinya, tetapi dia tahu lebih banyak lagi betapa menakutkannya taring serigala ini, dan gelar Raja Prajurit terkuat jelas tidak sia-sia. Hanya saja meskipun dia sedikit khawatir tentang Daniel Bastian, Qiu Shenming tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatannya, bahkan jika dia pergi untuk membantu Daniel Bastian, itu tidak akan berguna. Raja prajurit terkuat. Menarik. Namun, Daniel Bastian memandang Spike dengan ekspresi tenang di wajahnya, dengan ekspresi lucu di wajahnya, tidak menunjukkan ketegangan atau kekhawatiran sama sekali. Keluarga yang mengirimmu ke sini? Daniel Bastian berkata dengan ringan. Karena pihak lain berasal dari daerah militer Yanjing, jelas hanya keluarga Yan yang mengirimnya ke sini. Lagi pula menurut Tuan Shen, lelaki tua dari keluarga Yan ini adalah penanggung jawab daerah militer Yanjing. Keluarga Yan? Mungkinkah? Ketika Qiu Shenming mendengar kata-kata Daniel Bastian, ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Ingat, orang yang membunuhmu, Langya. Langya dengan dingin menjatuhkan sepatah kata pun, dan bergegas keluar seperti serigala, dengan kecepatan yang sangat ekstrim sehingga Qiu Shenming hanya melihat bayangan melintas. Tertawa. Memegang tulang gigi serigala di tangannya, Langya menikam leher Daniel Bastian, senjata tajam itu memotong kekosongan, dan menciptakan gesekan yang kuat dengan aliran udara. Melihat ini,
Qiu Shenming tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya, dia tidak tahan melihat adegan berdarah dan kejam itu, dia sudah berduka untuk Daniel Bastian di dalam hatinya, jelas dia sudah percaya bahwa Daniel Bastian harus mati, tidak ada seorang pun bisa selamat dari tangan Langya. Hanya saja setelah menunggu lama, tetapi masih belum mendengar apa-apa, Qiu Shenming merasa sedikit bingung di hatinya, dan tanpa sadar membuka matanya, tetapi ada ekspresi kaget di dalamnya. Saya melihat Langya berdiri di tempat Daniel Bastian berdiri sebelumnya, tetapi Daniel Bastian tidak ada di sana, tetapi muncul di sisi lain. Dia benar-benar mengelak? Mata Qiu Shenming menunjukkan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Dengan kecepatan dan kekuatan serangan Langya barusan, bahkan Master Energi Gelap pun tidak bisa mengelak. Dia tidak menyangka Daniel Bastian akan mengelak. Mungkinkah dia telah mencapai kekuatan transformasi energi? Qiu Shenming berpikir diam-diam, tapi itu sedikit sulit dipercaya. Lagi pula, Daniel Bastian masih sangat muda, jika dia telah mencapai kekuatan transformasi energi, itu akan sangat menakutkan, tetapi dia tidak tahu bahwa jika Daniel Bastian hanya memiliki kekuatan transformasi energi dalam hal kekuatan, dia tidak layak membiarkan Langya membunuhnya. Benar saja, kekuatannya bagus, dan aku tidak mengecewakanku. Setelah pukulan itu gagal, ekspresi Langya masih dingin, tanpa ada amarah di wajahnya, dia hanya berkata dengan dingin, tatapan haus darah di matanya menjadi lebih intens, dan ada gelombang tak terlihat di tubuhnya semangat juang meletus seperti letusan gunung berapi. Ledakan. Aura Langya sekali lagi naik ke ketinggian baru, dan di bawah auranya yang menakutkan, udara kosong menyapu satu demi satu. Embusan angin yang tak terlihat menyapu, mengguncang Qiu Shenming berulang kali, dan beberapa pohon di sekitarnya semua bergoyang. Memanggil. Kaki Langya kembali menghentak dengan keras, dan dua jejak kaki yang dalam muncul di lantai beton. Taring serigala berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menembak ke arah Daniel Bastian. Tulang taring serigala di tangannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi busur untuk disapu. Ledakan. Kali ini Daniel Bastian tidak mengelak, tapi langsung meninju. Dua kekuatan yang mengerikan meletus, dan energi yang mengerikan menyapu ke segala arah tanah di bawah mereka berdua meledak sedikit demi sedikit, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Jempol. Setelah pukulan itu, Daniel Bastian dan gigi serigala mundur lagi, dan mata mereka terjalin di udara. Kekuatanmu sepertinya sedikit di luar imajinasiku. Langya menatap Daniel Bastian dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatanmu di luar imajinasiku, kata Daniel Bastian. Kekuatan gigi serigala ini telah mencapai puncak alam gangki, tetapi kekuatan dan kecepatan serangannya jauh melampaui para master di level yang sama. Sudah lama sejak aku bertengkar hebat. Kuharap kamu bisa mewujudkan ideku. Langya berkata dengan nada yang dalam, melepaskan aura pembunuh yang mengerikan di tubuhnya, dengan kekuatan serigala yang menakutkan, dan matanya penuh nafsu semangat juang darah meledak. Ayo! Daniel Bastian juga tak kenal takut, seni hegemoni bintang 9 di tubuhnya diaktifkan, kekuatan bintang-bintang mengalir terus-menerus dari 4 titik akupuntur, dan aura menakutkan meletus dari tubuh Daniel Bastian. Saat ini, kedua orang ini seperti dua bintang jatuh, akan mengalami tabrakan terkuat. Kekuatan anak ini sangat menakutkan. Qiu Shenming, yang berdiri di kejauhan, merasakan aura Daniel Bastian yang tidak ingin kalah, matanya penuh keterkejutan. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Daniel Bastian memiliki kekuatan paling gelap lagi pula. Pada usia ini, mencapai kekuatan gelap sudah dianggap sebagai eksistensi yang sangat berbakat. Tetapi setelah dia menghindari serangan Spike untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa kekuatan Daniel Bastian telah mencapai Huajin, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih dari itu. Bang bang bang. Pada saat ini, tubuh keduanya benar-benar bertabrakan satu sama lain, melancarkan pertempuran sengit. Daniel Bastian bertarung sengit dengan taring serigala yang memegang tulang taring serigala hanya dengan tinjunya, kedua belah pihak datang dan pergi, menggunakan kedua tinju dan kaki, dan semua jenis gerakan serangan tempur yang kuat digunakan. Aura mengerikan ditembakkan ke segala arah,
dan kecepatan kedua pertempuran menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, hanya ada dua bayangan yang terjalin di bawah sinar bulan, dan ada semburan guntur yang teredam terus-menerus. Ini. Melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa antara keduanya, mata Qiu Chenning menunjukkan tampilan yang lamban, benar-benar membatu, tidak pernah menyangka akan melihat pertempuran yang begitu indah dan mengasyikkan malam ini. Baik Langya dan Daniel Bastian menerobos pertempuran dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, membentuk kekuatan tempur yang kuat. Bab 380. Salah satunya adalah raja prajurit terkuat di wilayah militer Huaxia, dan yang lainnya adalah kaisar perang terkenal yang tak terkalahkan. Keduanya dapat dikatakan sebagai orang yang sama, sehingga keterampilan dan teknik bertarungnya sangat mirip, tetapi tidak sama. Serangan Spike penuh dengan haus darah dan keganasan. Tulang Spike di tangan Anda seperti inti ular berbisa, terus-menerus menyerang organ vital Anda. Begitu Anda diserang olehnya, itu bisa memberi Anda serangan mematikan. Karena Daniel Bastian mempraktikkan seni hegemoni bintang 9, serangannya selalu dilakukan dalam situasi yang mendominasi, terbuka dan tertutup. Dia pandai menghancurkan segalanya dengan kekuatan terkuat dan paling langsung. Keduanya seperti konfrontasi antara Yin dan Yang. Setelah pertempuran yang sangat sengit, segala sesuatu di sekitarnya dihancurkan dengan paksa, lantai beton telah dihancurkan dengan buruk oleh mereka berdua, dan kehampaan itu bergolak dengan kekuatan. Saat keduanya terus bertarung, kekuatan dan potensi mereka semuanya terstimulasi, dan mereka bertarung dengan api yang nyata. Semua jenis serangan mematikan meletus, dan serangan mereka berdua sangat mendebarkan untuk sementara waktu, penuh dengan niat membunuh di mana-mana, dan bisa dengan mudah berakibat fatal jika mereka tidak hati-hati. Tinju bintang. Bintang-bintang memecahkan langit. Daniel Bastian melepaskan Starfist dengan keras. Semburan kekuatan bintang dimuntahkan, dan menyerang Wolfgang. Sebuah tatapan haus darah muncul di mata yang terakhir, dan dia mengayunkan tangan kirinya dengan keras, menghalangi pukulan Daniel Bastian. Noda darah tumpah dari sudut mulut Langya, memegang tulang Langya dengan tangan yang lain, dia menusuk seperti kilat, dan dalam sekejap, titik yang sangat tajam itu menusuk perut Daniel Bastian. Daniel Bastian buru-buru menggunakan kekuatan fisiknya untuk mencegah tulang paku terus menembus, dan paku itu ingin terus menusuk. Ternyata tubuh Daniel Bastian tiba-tiba menjadi sangat keras, seperti pelat baja, membuatnya tidak bisa menembus lebih jauh. Ledakan. Dengan tangan kirinya, Daniel Bastian meraih tangan lawan yang memegang Spike Bone, dan tangan lainnya, tinju bintang, meledak dengan kekuatan yang kuat, segera mengguncang Spike berulang kali, dan tangan kirinya mulai bergetar. Di bawah pengaruh kekuatan bintang Daniel Bastian, seluruh lengan Langya terasa lemas, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Kamu cukup kejam. Kamu layak untuk Langya. Kamu sama sengitnya dengan musuh seperti serigala, dan bahkan lebih kejam pada dirimu sendiri. Daniel Bastian menatap Langya dan berkata dengan ringan, menutupi luka di perutnya dengan telapak tangannya, dan kekuatan bintang melonjak, membuat luka koreng dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Daniel Bastian terluka dalam pertempuran dengan seorang master di puncak alam Gangki, tetapi Daniel Bastian tidak menyangka bahwa gigi serigala ini akan memilih gerakan semacam ini yang melukai 1000 musuh dan melukai dirinya sendiri. 800 itu ganas bagi musuh dan kejam terhadap dirinya sendiri. Sayang sekali aku tidak menyakitimu. Kamu adalah generasi muda terkuat yang pernah kutemui. Langya berkata dengan acuh tak acuh, dan kulitnya berangsur-angsur pulih. Apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran? Daniel Bastian bertanya. Jika pertarungan berlanjut, Daniel Bastian memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menang, jangan lupa bahwa dia masih memiliki sepasang mata dewa untuk diserang. Dengan sepasang mata dewa ini sebagai kartu trufnya, dia tidak takut pada siapapun di wilayah Gangki. Namun, saya harus mengatakan bahwa kekuatan tempur gigi serigala ini sangat menakutkan, dan itu adalah keberadaan paling menakutkan di antara para master yang pernah dia lihat. Jika Daniel Bastian tidak mengandalkan tubuhnya yang kuat dan kekuatan bintang-bintang, mustahil untuk menahan serangan Spike. Kamu sangat kuat.
Jika aku terus bertarung, bahkan jika aku membunuhmu, aku akan terluka parah. Itu bukan hasil yang kuinginkan. Langya berkata dengan dingin, dan menyimpan senjatanya. Jika kamu tidak membunuhku, bisakah kamu menjelaskan kapan kamu kembali? Kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa memintaku untuk menjelaskan. Nada Langya penuh dengan sikap acuh tak acuh, dan dia langsung pergi dari sini. Serigala berdarah, dan mereka memiliki sikap menyendiri yang tidak terikat oleh batasan apapun. Menarik. Senyum muncul di sudut mulut Daniel Bastian. Pada saat ini, Qiu Shenming menghela nafas lega setelah melihat Langya pergi, dan menatap Daniel Bastian dengan ekspresi rumit. Maaf, aku menghancurkan semua tanahmu di sini. Daniel Bastian memandang Qiu Shenming dan berkata dengan nada meminta maaf. Kamu anak benar-benar di luar dugaanku. Kamu sangat kuat. Kamu siapa? Qiu Shenming menatap Daniel Bastian sambil menghela nafas, dan matanya bahkan lebih bingung dan ingin tahu. Aku hanya orang biasa, kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Qiu Shenming dapat melihat bahwa Daniel Bastian tidak ingin mengatakan apa-apa, dan tidak bertanya terlalu banyak, tetapi bertanya. Kamu baru saja mengatakan bahwa keluarga yang mengirim gigi serigala itu, apakah kamu menyinggung keluarga yang di anjing? Tidak ada. Hanya saja aku menghancurkan Yan Wuhen. Daniel Bastian mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Yan Wuhen. Tuan muda dari keluarga Yan. Qiu Shenming terkejut di dalam hatinya. Dia pernah menjadi anggota daerah militer Yanjing, jadi dia secara alami tahu bahwa Yan Wuhen adalah tuan muda dari keluarga Yan, ahli waris masa depan, dan bahkan master di Dragon Spike Troop. Saya tidak menyangka akan dihapuskan oleh Daniel Bastian. Pantas saja keluarga Yan mengirim Langya, prajurit terkuat di wilayah militer, untuk membunuh Daniel Bastian. Sayang sekali Daniel Bastian terlalu kuat, bahkan Langya pun tidak bisa membunuhnya. Bocahmu benar-benar berani bahkan berani menghapus pewaris masa depan keluarga Yan. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Qiu Shenming menatap Daniel Bastian dan berkata, tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya Gai, tidak ada orang yang begitu berani. Aku tidak pernah melihat siapa dia, tetapi untuk melihat apakah dia menyinggung perasaanku. Jika dia menyinggung perasaanku, bahkan jika dia adalah anak Tuhan, aku akan tetap menghancurkannya, kata Daniel Bastian dengan arogan dan mendominasi, matanya penuh dengan tatapan tanpa rasa takut. Miliki karakter, tetapi saya ingin mengingatkan Anda, orang-orang seperti itu seringkali yang paling buruk untuk mati. Qiu Shenming berkata dengan suara yang dalam. Kematian tragis menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan, dan mereka yang memiliki kekuatan biasanya adalah orang yang bangga sampai akhir. Daniel Bastian tersenyum dan berkata, Paman Qiu, selamat tinggal. Setelah itu, Daniel Bastian kembali ke mobil dan tertinggal di sini. Melihat Daniel Bastian pergi, mata Qiu Shenming bersinar terang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tepat setelah kembali ke villa, sosok Rizka Yeti muncul di depannya. Apakah kamu mengatur pria berbaju hitam dengan wajah acuh tak acuh itu berada di sisiku untuk melindungiku? Rizka Yeti menatap Daniel Bastian dan bertanya. Maksudmu Leng Feng? Apakah kamu dalam bahaya? Daniel Bastian sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Rizka Yeti tidak dalam bahaya, dan Leng Feng tidak akan muncul. Sekarang Rizka Yeti melihat Leng Feng, itu berarti dia dalam bahaya. Yah. Sekelompok orang ingin membawaku pergi ketika aku pulang kerja, tetapi pria yang mengantarku kembali ke Tianhai muncul, jadi aku baik-baik saja. Rizka Yeti mengangguk. Tidak apa-apa. Daniel Bastian santai. Terima kasih. Rizka Yeti menatap Daniel Bastian, dan mengucapkan kalimat ini setelah sekian lama. Kamu adalah tunanganku, jadi aku harus melindungimu. Kata Daniel Bastian dengan senyum di wajahnya. Bab 381. Ekspresi Rizka Yeti sedikit tergerak, dia menatap Daniel Bastian dengan emosi yang rumit di matanya, lalu berbalik dan naik ke atas. Daniel Bastian memanggil Leng Feng. Tuan muda. Suara dingin Leng Feng terdengar dari ujung telepon.
Siapa yang membawa Rizka pergi sebelumnya? Daniel Bastian bertanya. Aku tidak tahu tentang ini, tapi aku sudah berurusan dengan mereka. Kata Leng Feng dengan suara dingin. Ya, lindungi Rizka Yeti setiap saat, dan hubungi aku tepat waktu jika kamu punya sesuatu. Ya, Tuan Muda, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada yang akan menyentuh Nona Muda. Leng Feng berkata dengan suara yang dalam. Aku percaya pada kemampuanmu. Setelah Daniel Bastian selesai berbicara, dia menutup telepon, matanya bersinar terang, diam-diam menebak siapa yang akan berurusan dengan Rizka Yeti. Pada saat yang sama, di Villa Peng Hu. Peng Hu duduk di sofa dengan wajah muram, dengan tatapan muram di matanya. Pada saat ini, Macan Tutul masuk dengan cepat, memandang Peng Hu dan berkata, "Bos, semua orang telah ditemukan." "Bagaimana?" Peng Hu bertanya dengan sengit. "Mereka semua mati. Melihat luka mereka berlumuran darah, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan," kata Baoi dengan ekspresi serius. "Apa? Bagaimana ini bisa terjadi?" Wajah Peng Hu segera berubah, dan ekspresinya terlihat sangat jelek. "Mungkinkah Daniel Bastian yang bergerak?" Peng Hu berkata tanpa sadar dengan mata berkedip-kedip. Siapapun yang bisa menyegel tenggorokan anak ketiga dengan darah dan langsung membunuhnya dengan satu gerakan, kekuatan lawan setidaknya telah mencapai kesempurnaan besar energi gelap, atau bahkan Huajin. Mata serigala berkedip dengan tatapan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menangkap Rizka Yeti, kita tidak akan bisa menggunakan Daniel Bastian itu untuk kita. Biasanya sangat dekat dengan seseorang, dan orang ini orang dengan status biasa lebih baik. Kata serigala dengan nada tegas. Kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Itu harus dilakukan dengan benar. Jika kamu bisa mengendalikan anak itu, dengan kekuatannya dan aku, itu akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dong Xiaotian dan Long Yun, kata Peng Hu dingin. Bersenandung. Ya, bos. Bad Wolf mengangguk. Leopard One, kamu dan Leopard Two akan segera mengatur urusan lain, dan kamu siap melakukannya kapan saja. Ya, bos. Leopard One juga mengangguk. Keesokan harinya, Tangmen, ibu kota Shu. Di kamar Tang Shihai, Tang Shengyi, paman keduanya Tang Shihe, putranya Tang Qing, dan beberapa tetua Tangmen semuanya berkumpul di sini. Berdiri di samping tempat tidur adalah seorang pemuda berjubah putih dengan rambut panjang, wajah pemuda itu seperti mahkota batu giok, dia tampan, dengan udara ilmiah, dia memegang beberapa jarum perak transparan di tubuh Tang Shihai. Setelah beberapa akupuntur, pemuda itu mengeluarkan sebuah kotak dari tubuhnya, membukanya, dan ada pil putih di dalamnya. Pemuda itu memasukkannya ke dalam mulut Tang Shihai, dan kemudian membantunya mencerna pil itu. Oke. Pria muda itu berkata dengan ringan, dan Tang Shengyi berjalan dengan cepat. Bagaimana kabar ayahku? Saint Claude, jangan khawatir, dengan aku yang bertanggung jawab, tidak akan terjadi apa-apa pada Paman Tang. Sebagian besar racunnya telah dihilangkan, dan sisanya hanya perlu dipulihkan secara perlahan. Pemuda itu berkata dengan senyum di wajahnya. Itu bagus. Hati gantung Tang Shengyi sedikit rileks. Shengyi, kamu mungkin belum melupakan kesepakatan yang kita buat sebelumnya. Pria muda itu menatap Tang Shengyi dan tiba-tiba berkata. Wajah Tang Shengyi sedikit berubah, dan matanya berkedip. Tuan Yao, jangan khawatir, kami orang Tangmen sangat dapat dipercaya. Karena Shengyi telah berjanji untuk menjalin hubungan baik dengan Anda sebelumnya, dia tidak akan pernah mengingkari kata-katanya. Saya dan semua tetua Tangmen dapat bersaksi. Tang Shihe berkata dengan paman kedua, kamu. Ekspresi Tang Shengyi berubah, dan dia melirik Tang Shihe dengan ekspresi jelek. Ya, cukup dengan kata-kata wakil Tuan Tang, lalu aku akan kembali dulu, berbicara dengan ayahku tentang itu, dan memilih hari yang baik. Ketika saatnya tiba, aku, Yao Haoran, akan datang untuk menikah dengan orang suci. Kain sendiri. Pria muda itu tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol obat dari tubuhnya.
Ada 3 pil tingkat 6 tingkat manusia di dalamnya, yang dapat membantu seniman bela diri di alam kondensasi Ki menerobos ke alam Saint lebih dari 50%. Saint Claude, ambil ini sebagai hadiahku untukmu. 6 pil. Mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, mata para tetua sekte Tang menunjukkan keterkejutan. Tapi Tang Shengyi memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak perlu, ambil kembali. Mendengar penolakan Tang Shengyi, wajah para tetua sekte Tang berubah, dan salah satu tetua melangkah maju dan berkata, Shengyi, ini adalah niat baik dari Tuan Muda Yao, mengapa tidak bisakah kamu tidak menerimanya? Kemudian, tetua itu mengambil botol obat dari tangan pemuda itu, dan berkata, Tuan Yao, jangan khawatir, seluruh sekte Tang sangat senang menikahi Yao Wanggu. Saya percaya dia akan sangat senang ketika Tuan Pintu bangun. Bagus, aku akan kembali dulu. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Tuan Yao, biarkan aku mengantarmu. Tang Shihe berkata, dan keduanya meninggalkan ruangan. Mata Tang Shengyi berkedip, wajahnya terus berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di Tangmen Villa, Yao Haoran, Tuan Muda Yao Wanggu, dan Tang Shihe berjalan bersama. Tuan Muda Yao, selamat, kecantikan yang akan Anda rangkul telah kembali. Tang Shihe menatap Yao Haoran dengan senyum di wajahnya. Kami saling menguntungkan. Saya akan membantu Anda mendapatkan posisi kepala sekte Tang, dan Anda membantu saya mendapatkan Tang Shengyi. Yao Haoran menggambar senyum lucu di sudut mulutnya. Tuan Yao, apakah benar-benar tidak ada yang salah dengan obatmu? Tang Shihe menatap Yao Haoran dengan tatapan khawatir di matanya. Jangan khawatir, obat ini dengan hati-hati disempurnakan oleh saya dikombinasikan dengan seni racun sekte Tang Anda. Tidak akan pernah ada masalah. Tang Shihe akan mati diam-diam dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa mengetahui alasannya. Ketika dia meninggal, kamu adalah kepala baru dari sekte Tang. Yao Haoran memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Terima kasih, Tuan Yao. Tang Shihe segera berterima kasih padanya. Berjalan keluar dari Tangmen, Yao Haoran melirik kata Tangmen di tablet batu di sampingnya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tianhai, Grup Yeti. Daniel Bastian sedang duduk di kursinya bermain League of Legends, dan dia bersenang-senang memainkannya. Saat ini, sosok Hong Mei datang dan menepuk pundak Daniel Bastian. Saudari Hong Mei, ada apa? Daniel Bastian menatap Hong Mei dengan heran. Ikut aku. Hong Mei Dai mengerutkan kening, berkata dengan ekspresi serius, dan berjalan langsung ke ruang tunggu departemen penjualan bersama Daniel Bastian. Hong Mei itu bahkan mengunci pintu lounge. Saudari Hong Mei, jangan terlalu cemas dan haus, tidak baik melakukan itu di perusahaan di siang hari bolong. Daniel Bastian melirik Hong Mei dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu berkata dengan sedikit malu. Apa yang kamu katakan? Hong Mei terkejut.